Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore untuk yang mendengarkan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang peran dan fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial. Adapun anggota kami adalah Natasha Ramadhani, NIM 057, Isra Widya Kusuma 099, Novita Wulandari 160, Radian Dimas Bardito 089, Andika Nur Latif 052, dan saya sendiri Atas Sabia Rahman NIM 152. Proses komunikasi massa. Pengertiannya adalah komunikasi merupakan proses komunika menyampaikan pesan kepada komunikator. Penyampaian pesan tersebut membutuhkan media massa sehingga dapat mencakup sejumlah besar orang. Gertner pada tahun 1967 mengatakan mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of the message in industrial societies. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu, serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Lalu ada alur komunikasi massa. Alur ini menggunakan model Laswell. Laswell sendiri menggambarkan proses komunikasi dengan who says what in which channel to whom with what effect, yang berarti siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana. Yang pertama adalah who sebagai sender, merupakan sumber atau pihak yang berinisiatif atau memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Lalu ada says what sebagai message, berisikan pesan. Pesan adalah seperangkat simbol verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari sumber kepada penerima. Lalu ada channel sebagai medium atau saluran atau media yang menjadi alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Terus ada to whom sebagai receiver atau penerima, orang yang menerima pesan dari sumber. Lalu yang terakhir ada with what effect atau feedback sebagai efek adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tito. Berikutnya yaitu model komunikasi. Model komunikasi yang cocok dengan topik ini yaitu model komunikasi Melvin Doepler. Karena Doepler mengatakan komponen penting dari sistem sosial komunikasi massa adalah halayak. Yang penting diperhatikan bahwa halayak merupakan komponen yang kompleks. Halayak komunikasi massa terdiri dari berbagai lapisan atau stratifikasi yang berbeda-beda atau diferensiasi dan saling berkaitan dalam banyak hal atau interrelasi. Beberapa teori telah dikembangkan para ahli untuk menjelaskan hal ini, seperti teori perbedaan individual atau individual difference teori, teori kategori sosial atau sosial kategori teori, dan lain-lain, yang semuanya menunjukkan kepada mekanisme perilaku yang menentukan perhatian, penafsiran, dan respon dari suatu halayak kepada isi jenis tertentu dari media massa. Tipologi isi media secara garis besar ada kaitannya dengan halayak pembacanya. Contohnya, media yang isinya tergolong berselera rendah, tapi ternyata memiliki halayak yang karakteristiknya sesuai dengan isinya. Hal itu logis karena hubungan antara media dengan halayaknya bersifat timbal balik. Dalam arti media berusaha menyajikan sesuatu yang disukai halayak, sedang halayak sedang memilih suatu media karena media itu menyajikan sesuatu yang disukainya. Hubungan antara halayak dengan distributor sepintas tampaknya bersifat searah atau one-way link. Distributor menyediakan isi tetapi halayak membalas sedikit secara langsung. Komunikator massa mengalami kesulitan menegakkan hubungan dalam halayaknya yang anonim dan berjarak jauh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sia. Baik, selanjutnya adalah pengertian sistem sosial. Salah satu ahli sosiologi itu Talcott Parsons mendeskripsikan sistem sosial sebagai berikut. Sistem sosial terdiri dari keragaman aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi sosial yang setidaknya berada dalam satu lingkungan atau ruang fisik, di mana aktor tersebut memiliki motivasi untuk cenderung melakukan gratifikasi dan relasinya terhadap situasi dan aktor lain, berlangsung dalam sebuah sistem yang melibatkan simbol-simbol yang secara kultural terstruktur. Nah, di sini ada berinteraksi satu sama lain
dalam situasi sosial itu berarti membantu kita memahami bahwa sistem sosial itu berkaitan erat dengan pola interaksi manusia yang ada. Kelanjutan ini membentuk mekanisme yang disebut sebagai sistem. Namun lebih simpelnya itu dapat kita lihat dari pendapat ahli sosiologi yaitu Opbum dan Nimkov yang memiliki definisi lebih simpel, yaitu sistem sosial bisa didefinisikan sebagai keragaman individu yang berinteraksi satu sama lain menurut makna dan norma kultural yang disepakati bersama. Nah, hal ini tuh juga tetap harus diberi perhatian lebih karena definisi di atas tentu saja harus dipahami secara hati-hati, karena kita bisa bayangkan bahwa kita berinteraksi dengan orang lain itu harus ada cara, pola yang memperhatikan nilai-nilai atau norma-norma dan makna kultural yang berlaku dan telah disepakati. Dengan demikian, kita sebenarnya sedang bertindak dalam sebuah sistem sosial. Next slide. Lalu ada klasifikasi sistem sosial itu ada dua. Yang pertama dari Morgan dan evolusionis lainnya. Itu mengklasifikasikan sistem sosial berdasarkan yang pertama evolusinya. Berdasarkan evolusinya itu ada 3, tahap sosial subsidiary, tahap sistem sosial barbar, dan tahap sistem sosial yang beradab. Lalu yang kedua ada alat penghidupannya, itu dibagi menjadi beberapa sistem juga, yaitu sistem sosial perburuan, sosial pastoral, dan sistem sosial pertanian, lalu ada sistem sosial industri. Lalu klasifikasi yang kedua, di next slide, itu ada dari Durkheim. Nah, untuk Durkheim sendiri ini mengklasifikasikan sistem sosial menjadi 2 bagian, yaitu mekanis dan organik. Untuk mekanis sendiri itu tingkat homogennya tinggi, kepercayaan dan sentimennya itu masih kental gitu. Sementara organik itu udah mulai menerima perbedaan yang muncul akibat adanya pembagian kerja yang semakin besar. Dalam sistem sosial organik terjadi tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Kenapa bisa? Karena tingkat ketergantungan ini terlahir atas perbedaan-perbedaan sebelumnya gitu. Karena kita itu berbeda, jadi kayak kelompok A membutuhkan kelompok B, kelompok B membutuhkan kelompok C, begitu pula sebaliknya. Masyarakat kuno memiliki sistem mekanis, sedangkan masyarakat modern seperti kita sekarang ini memiliki sistem sosial organik. Lalu selanjutnya, boleh next slide, akan dibacakan oleh Isra. Baik, berikutnya di sini ada fungsi dari sistem sosial. Yang pertama adalah fungsi adaptasi. Jadi terbentuknya sistem sosial ini memfasilitasi proses adaptasi serta komunikasi antar satu sama lain. Sebuah sistem sosial juga dapat terbentuk dari adanya keberagaman. Untuk itu, agar tujuan dan prinsip dari sistem sosial dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan awal, maka mau tidak mau masyarakat harus bisa beradaptasi satu sama lain. Yang kedua ada pencapaian tujuan. Setiap sistem sosial memiliki satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai melalui upaya kerjasama. Tentunya tetap dengan pedoman pada kesamaan kesepakatan yang telah dibentuk. Nah, yang ketiga ada integrasi. Adanya kesamaan tujuan mampu menyatukan mereka sehingga mereka merasa lebih terlibat dan tertarik. Contohnya Indonesia kan merupakan negara yang bersifat multikultural, di mana banyak sekali perbedaan yang tercipta di antara mereka. Nah, namun dengan adanya persamaan tujuan ini dalam lingkup sistem sosial, mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu wadah untuk bisa mempersatukan masyarakat. Nah, yang terakhir ada pemeliharaan pola laten. Setiap individu dan subkelompok mempelajari pola dalam proses internalisasi norma dan nilai agar sikap masyarakat sesuai terhadap norma-norma dan institusi. Boleh slide berikutnya. Di sini ada sistem sosial. Contoh yang pertama adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua ada ronda. Ronda merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama guna menjaga lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, yang ketiga ada kerja bakti di masyarakat. Nah, kerja bakti merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Nah, kerja bakti itu digalakan dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan serta kebersihan bagi masyarakat di sekitar lingkungan. Penggalakan dari kerja bakti ini seringkali tercipta dari inisiatif masyarakat sendiri yang tentunya didasarkan dengan keperluan yang ada. Nah, yang terakhir ada seorang polisi yang menjalankan peran ideal sebagai penegak hukum. Jika polisi tersebut menangkap orang yang nggak bersalah karena masalah pribadi atau dendam pribadi, maka polisi tersebut bisa dianggap sudah melanggar.
Nah, masyarakat nggak bakal terima dan pasti akan marah. Maka dari itu, polisi harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sebagaimana mestinya. Silakan dilanjut ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Novita. Baik, selanjutnya fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial. Fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial sebagai media informasi yang pertama, transmisi pesan, di mana transmisi pesan sendiri merupakan proses bagaimana pengirim atau sender dan penerima menyandikan encode dan membaca sandi decode, serta bagaimana penggunaan saluran dan media komunikasi. Lalu yang kedua, di mana kita dapat memperoleh penjelasan dan komentar terhadap berita atau peristiwa besar politik, sosial, ekonomi, budaya, nasional, internasional, maupun peristiwa kecil seperti kejadian sehari-hari, berita lokal, maupun olahraga. Lalu yang terakhir dapat memberikan pilihan pada publik. Selanjutnya, fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial sebagai media penerangan. Yang pertama, memberi jasa praktis yang berguna secara langsung bagi kehidupan pribadi dan profesional, seperti pertunjukan, berbagai jadwal, ramalan cuaca, berbagai tips, pengumuman, data angka, horoskop, maupun iklan. Lalu, fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial sebagai media hiburan. Yang pertama, mengkonsumsi media seringkali dilakukan untuk melupakan dunia luar sejenak. Mengkonsumsi isi media dengan aktivitas seperti permainan, olahraga, pertunjukan, maupun mengkonsumsi karya fiksi, komik, ataupun cerpen. Lalu, fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial sebagai integrasi sosial dalam masyarakat global. Yang pertama, melalui pertukaran opini antara pembaca, terjadi penyebaran nilai-nilai moral dan kultural. Media massa dibantu oleh agen sosialisasi lain seperti sistem pendidikan, keluarga, peer group, intuisi keagamaan, dan organisasi sosial lainnya. Lalu yang terakhir, dengan bantuan agen-agen ini, media massa membentuk sikap, nilai-nilai norma, dan kepercayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Baik, untuk yang berikutnya adalah studi kasus mengenai komunikasi massa dalam sistem sosial. Yang pertama yaitu komunikasi massa sebagai media informasi. Di sini kami mengambil contoh dari situs berita detik.com dan Kompas TV yang memuat berita tentang rencana kenaikan harga BBM pada bulan lalu. Informasi kenaikan harga BBM ini tentu merupakan hal yang wajib diketahui oleh masyarakat karena kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat ada kaitannya dengan penggunaan BBM. Sehingga dengan sudah mengetahui rencana ini melalui berita ini jauh-jauh hari, masyarakat dapat mempersiapkan dan menyesuaikan ulang anggaran mereka akibat kenaikan harga BBM ini. Next. Kemudian yang kedua adalah contoh kasus dari komunikasi massa sebagai media penerangan. Di sini kami mengambil contoh dari situs berita bisnis.com dan Kompas TV. Dalam berita yang diterbitkan kedua media ini, mereka menyajikan laporan data kasus harian COVID-19 di Indonesia sebagai bagian dari fungsinya sebagai media penerangan. Dengan adanya laporan kasus harian seperti ini, masyarakat dapat memonitoring perkembangan COVID-19 yang ada sehingga dapat ikut mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Next. Kemudian yang ketiga, fungsi contoh kasus dari komunikasi massa sebagai media hiburan. Program-program televisi seperti sinetron dan talkshow ringan menjadi salah dua contoh bentuk dari media hiburan yang sering ditonton oleh masyarakat. Sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI menjadi contoh primadona masyarakat untuk melepaskan penat di malam hari dengan santai. Begitu juga dengan program talkshow ringan Tonight Show yang tayang di Net TV menjadi alternatif hiburan lain karena dapat menyuguhkan aksi-aksi yang menghibur. Next. Kemudian yang terakhir adalah contoh kasus dari komunikasi massa sebagai integrasi sosial. Berita-berita yang terbit di media massa yang mengangkat tentang semangat toleransi menjadi salah satu bentuk fungsi komunikasi massa sebagai integrasi sosial. Berita yang terbit di detik.com dan suara.com seperti di atas misalnya, dalam berita tersebut diangkat topik mengenai kegiatan antar umat beragama yang mencerminkan sikap toleransi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Dengan diangkatnya berita seperti ini, tentu akan menjadi trigger bagi masyarakat lainnya untuk dapat melaksanakan semangat toleransi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan
Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.